Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya Herni Arvida ST, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Aceh Barat Daya dengan fasilitator Ibu Yulia Firawati dan pengajar praktik Bapak Muhammad Sahudin akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 dengan 3 modul sebelumnya, yaitu 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang pertama, kesimpulan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik haruslah berfungsi sebagai pamong dengan menerapkan azas Ingarso Sungtulado, Ingmadia Mangunkarsa, Tuturi Handayani secara berkesinambungan. Pendidikan haruslah menganut prinsip trikon, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Adapun kesimpulan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak adalah untuk mewujudkan pendidikan yang menghamba pada anak, tentunya harus diiringi dengan perkembangan nilai dan peran guru. Nilai-nilai dari guru penggerak adalah yang pertama, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya, kesimpulan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Visi guru penggerak merupakan representasi visual tentang kondisi murid yang didambakan di masa depan, yakni terwujudnya profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi yang telah dibangun dapat dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu suatu pendekatan kolaboratif berbasis kekuatan diri. Tahapan inquiry apresiatif selanjutnya disusun dalam rencana dan tindakan perubahan melalui kanvas bakca, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Selanjutnya, kesimpulan singkat modul 1.4 Budaya Positif. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai dan kebajikan universal di kelas atau sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Pemberian hukuman atau sanksi dengan tujuan dapat mengontrol laku siswa berubah menjadi upaya membangun keyakinan murid akan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kontrol eksternal yang selama ini terjadi diharapkan berubah menjadi kontrol internal yang berasal dari dalam diri murid. Untuk itu, guru hendaklah dapat menelusuri kebutuhan dasar murid dan mengambil kontrol sebagai manajer untuk memperbaiki kesalahan murid dalam rangka ia memenuhi kebutuhan dasarnya melalui penerapan segitiga restitusi. Nah, kesimpulan dan keterkaitan dari keempat modul tadi adalah visi guru penggerak hendaklah dibangun berdasarkan pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dalam mewujudkan visinya, guru penggerak harus memahami nilai dan menjalankan perannya dengan baik. Visi yang dibangun oleh guru penggerak akan tercapai bila direncanakan secara sistematis dan terukur. Untuk mengaktualisasikan visi yang diimpikan, maka seorang guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan yang berbasis kekuatan dan menyusun aksi perubahan dalam tahapan bakca. Penerapan bakca dilakukan untuk mendorong perubahan kontrol eksternal menjadi kontrol internal, menuju terciptanya disiplin positif pada anak, menuju lahirnya budaya positif di kelas dan di sekolah. Penerapan posisi kontrol sebagai manajer pada guru membantu mengekalkan karakter baik pada anak menuju terwujudnya profil pelajar Pancasila.
Berikutnya, refleksi pemahaman keseluruhan materi modul budaya positif dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari dalam modul ini? Nah, yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan kontrol yang berasal dari dalam diri seseorang dengan cara menggali potensi diri agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini dan dihargai. Selanjutnya, 2. Teori kontrol, bahwa kita tidak dapat mengontrol orang lain, hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri, bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, dan perubahan paradigma berpikir dari menang kalah menjadi menang-menang, serta konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dan pandangan yang berbeda terhadap dunia yang berkualitas. Selanjutnya, konsep tentang teori motivasi, bahwa motivasi itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari seseorang atau lembaga. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Yang keempat, konsep tentang hukuman dan penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya bersifat eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Konsep inti berikutnya adalah yang kelima, posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang keenam, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kemudian kesenangan, kekuasaan, dan kebebasan. Konsep inti berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih umum dan dikembangkan dari hasil analisis bersama terhadap kesepakatan dan peraturan kelas yang telah dibuat sebelumnya. Kedelapan adalah restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid agar mereka dapat memperbaiki kesalahannya sehingga mereka dapat kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal yang menarik yang saya hadapi adalah ketika menyusun skenario penerapan segitiga restitusi. Meskipun telah terbiasa menghadapi murid yang bermasalah, namun ketika diminta untuk membuat alur terkait teknis penanganan masalah yang sistematis, ternyata juga menjadi sebuah tantangan dan pengalaman baru. Hal yang terjadi di luar dugaan adalah tanggapan positif dari murid setelah mengikuti praktik penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Bahwa guru tidak dapat mengontrol anak. Peran guru lebih kepada membentuk motivasi internal, yaitu dengan menumbuhkan keyakinan anak akan nilai-nilai kebajikan universal. Dengan adanya motivasi internal tersebut, anak memiliki kontrol mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan keyakinan yang semakin bertumbuh dan pembiasaan akan mendorong terbentuknya budaya positif di kelas dan di sekolah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Nah, ketika menangani anak yang memiliki perilaku bermasalah dan mencoba memahami apa kebutuhan yang ingin mereka penuhi
Dengan penuh keikhlasan dan semangat menuntut, maka anak juga akan memberikan respon yang lebih baik dibandingkan kita berusaha mengontrol perilaku mereka. Di sana, emosi saya sebagai guru juga tidak terkuras, hubungan saya dengan anak menjadi lebih baik, dan saya tetap dapat menjaga wibawa saya sebagai guru. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa bahagia, perasaan saya nyaman, tidak merasa bersalah. Ternyata dengan memberikan kebahagiaan pada murid, sebenarnya kita memberikan kebahagiaan juga pada diri kita sendiri. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa yang sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Nah, menurut saya, yang sudah baik pada diri saya adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi dan nada suara saya. Yang perlu terus diperbaiki adalah kemampuan menjadi pendengar yang baik dan bagaimana menumbuhkan kepercayaan pada diri saya bahwa setiap murid mampu mencarikan solusi yang tepat untuk masalah mereka masing-masing. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Nah, beberapa posisi kontrol yang dulu sering saya terapkan adalah membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan pernah juga menerapkan posisi kontrol penghukum. Saat itu saya merasa sudah benar karena telah memilih tindakan tersebut. Namun jauh di lubuk hati saya merasa tidak nyaman ketika melihat anak melakukan penolakan terhadap tindakan yang saya lakukan. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya mencoba mempraktikkan posisi kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Perasaan saya jauh lebih nyaman dan bahagia. Saya sudah mendapatkan pola tindakan yang lebih sesuai. Berbeda dengan dulu, saya selalu berusaha mencarikan solusi untuk murid saya, tanpa tahu apakah mereka setuju dan nyaman dengan penyelesaian yang saya lakukan. Sebelum pelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Pernah, namun tahapannya tidak lengkap dan tidak runut. Beberapa tahapan yang saya lakukan yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan salah. Restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Ya, saya menerapkan restitusi untuk memperbaiki kesalahan murid dengan mempraktikkan ketiga tahapan restitusi. Namun, karena ini merupakan hal yang baru dan agar anak merasa dibersamai, saya menambahkan sedikit dengan memberikan kesempatan untuk mereka kembali menemui saya jika mereka menghadapi kendala dalam melaksanakan rencananya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya ada, yaitu bagaimana cara melakukan pendampingan yang efektif untuk anak yang memiliki permasalahan yang lebih rumit dan lebih ekstrim. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.4 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia.